TWS ini TWS dari company yang dulunya viral. Itu viral gara-gara handphonenya dan juga gara-gara TWS ini adalah produk pertama yang mereka keluarin. Kita akan membahas Nothing Ear One setelah gue pakai selama kurang lebih 7 bulan. Let's go. Jadi Nothing Ear One ini gue beli di bulan Juli di tahun 2022 dan sekarang itu bulan Februari di tahun 2023. Nah, sekarang itu gue mau ngasih tahu kelebihan dan juga kekurangan dari TWS ini. Mostly gue pakai dalam kondisi gue lagi di kantor, gue lagi di motor, dan juga kalau gue lagi di mall. Oke, dari tiga kondisi itu sebenarnya ada kondisi yang sangat optimal ketika lo pakai TWS ini, adalah juga kondisi yang nggak terlalu optimal ketika lo pakai TWS ini. Dua kondisi pertama yaitu kondisi saat lo di mall dan juga saat lo di motor. Itu tuh kondisi TWS ini adalah kondisi yang paling optimal. Tapi kalau lo di kantor, TWS ini gue rasa kurang optimal. Kita mulai dari kekurangan ataupun keluhan yang gue rasain dari Nothing Ear One ini. Nothing Ear One ini sebenarnya bagus-bagus saja. Cuman kekurangannya yang pertama adalah gara-gara desain yang nyentrek ini. Kita yang desain yang sangat unik ini. Baret cuy. Penggunaan gue sebenarnya nggak terlalu ekstrim juga. Gue cuma taruh di kantong dan gue keluarin, gue taruh di meja seharian. Nggak gue taruh di sembarangan tempat dan juga nggak gue lempar-lempar ke sana kemari gitu. Tapi tetap aja baretnya tuh luar biasa cuy, dan itu udah mengganggu banget. Kalau dalam skala 7 bulan pemakaian ini udah sangat-sangat mengganggu. Terus berkaitan dengan kondisi yang ketiga tadi, yaitu kondisi ketika lo udah di kantor, TWS-nya itu agak-agak mengganggu sedikit gitu. Kadang-kadang ketika gue lagi ngedengar lagu di komputer misalnya, ataupun gue lagi ngedengar lagu di handphone misalnya, TWS-nya itu bisa tiba-tiba disconnect dan juga pindah device secara random. Kemudian TWS ini juga kadang-kadang tuh suka tiba-tiba minta connect ke HP teman gue yang ada di sebelah gue ataupun di mana gitu. Jadi ada beberapa HP yang bisa ngedetect TWS ini tanpa lu harus pairing sama sekali. Oke, dari segala kekurangan yang gue sebutin tadi sebenarnya cuma dua. Ada banyak kelebihan dari TWS ini. Nothing Ear One itu punya banyak kelebihan, khususnya soal mikrofonnya. Jadi dalam kondisi tiga tadi, gue tuh udah ngetes tiga kondisi tadi. Pas gue di motor, gue pernah touring pakai TWS ini, telepon-teleponan bareng temen gue, dan ketika kita ngobrol, kita dengerin, dan juga kita bicara lewat mikrofon, gue bisa ngerasain kualitas dari mikrofon dan juga kualitas dari speaker TWS ini. Dia bisa dengan bagus ngirim suara ke temen gue dan juga nangkep suara temen gue. Dengan kondisi yaitu temen gue yang dua lagi pakai AirPods Pro, sementara gue pakai ini, dan suara mereka tuh kresek-kresek, sementara suara gue tuh yang ngomongnya kecil aja justru bisa dengan bagus dikirimin TWS ini ke teman-teman gue. Mereka puji TWS ini berkali-kali. Mereka bilang suaranya jernih banget dan suaranya jelas banget. Oke, kelebihan yang kedua dari TWS ini, di kondisi apapun, ketika kondisi yang gue sebutin tadi, TWS ini tuh sangat-sangat bagus dalam hal detail suara dan juga detail instrumen. Buset, gue bisa jamin ini salah satu TWS dengan detail instrumen dan juga detail suara atau musik terbagus yang pernah gue denger. Sebagai konteks, gue dulu pakai AirPods Pro sebelum gue pindah ke TWS ini, karena gue pakai HP Android dan banyak fitur dari AirPods Pro yang sebenarnya nggak masuk di Android, sehingga gue mencoba untuk nyari alternatif. Dan saat itu Nothing benar-benar keluarin TWS ini dan gue langsung ya udah gas. Dan gue sama sekali nggak nyesel beli TWS ini dan beli TWS ini, karena buset, kalau lu dengerin lagu tuh lu bisa sampai detail-detail petikan gitar, suara nafas gitu, lu bisa kedengaran di lewat TWS ini. Apalagi kalau lu pakai noise cancellation mode, hening, dan cuma lu dengar suara musik dari motor, dan cuma lu dengar suara musik, ini TWS bagus banget. Kelebihan yang ketiga sebenarnya ini adalah kelebihan yang bermata dua, karena dia kelebihan sekaligus kekurangan yang gue sebutin tadi, yaitu desain yang nyentrek ini bikin banyak orang tertarik. Selain bikin lecet, bikin banyak orang tertarik. Jadi ketika gue taruh ini di meja, pas gue taruh di meja, banyak orang yang nanya dan ngeliat, kok ini yang Nothing itu ya, ini yang Nothing. Gue bilang, iya ini namanya Nothing Ear One. Jadi dengan bangga gitu gue bisa bilang kalau ini Nothing Ear One yang jarang orang pakai gitu. Oke, setelah itu kita bahas soal kegunaan dari fitur-fiturnya. Nah, fitur-fitur dari Nothing Ear One ini ada noise cancellation, dia punya juga transparency mode dan juga normal mode. Nah, ketiga-tiganya itu sebenarnya berjalan dengan sangat-sangat baik dan oke, enak gitu dipakainya ketiga-tiganya. Pas pada saat kondisi gue lagi di kantor, itu tuh senyap banget kalau gue lagi nyalain noise cancellation mode-nya. Jadi gue nggak dengar suara orang-orang, kalau orang manggil gue harus ditepok pundak gue baru gue nengok gitu dengan TWS ini. Tapi kalau lu pakai transparency mode, sayangnya dia nggak sebagus itu. Gue kadang-kadang suka keblok suara-suara yang mungkin kurang kenceng atau suara-suara yang
low pitch gitu, gue nggak bisa kedengaran dengan TWS ini dengan kondisi gue lagi putar musik. Jadi kalau misalnya gue lagi putar musik dan musiknya tuh sebenarnya nggak terlalu kenceng juga, musiknya cuma volume rendah, tapi pada saat gue ngobrol sama orang pakai TWS ini dengan volume rendah, transparansi mode-nya tuh nggak sebagus itu. Dia masih ngeblok suara yang lumayan banyak, sehingga kadang-kadang lu nggak bisa denger. Dan normal mode-nya ya lu nggak bisa harapin apa-apa dari normal mode. Gue biasanya pakai normal mode kalau gue lagi di kondisi yang sangat-sangat bising. Contohnya di kondisi pada saat gue lagi naik motor. Jadi saat kondisi gue lagi naik motor, gue kan butuh dengar suara dari luar dan gue butuh ketenangan untuk dengar lagu. Jadi gue pakai dua-duanya jadi gue pakai normal mode untuk mendengar suara dari luar dan juga suara dari lagunya. Itu udah paling pas. Lu jangan pakai transparansi mode kalau lagi di motor. Oke, jadi sekian beberapa hal yang gue bisa sampaikan soal Nothing Hero One ini ketika lo pakai sehari-hari dalam 3 kondisi yang sering gue pakai, dan juga bagaimana pengaruh desainnya ini kepada estetika setelah 7 bulan dipakai. Itu aja video dari gue, and I'll see you in the next video guys. Bye bye.